Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memaparkan materi penting yang berkaitan dengan salah satu bahan pangan yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu susu. Materi ini berjudul penanganan higienis produk olahan susu. Sebagaimana kita ketahui bersama, susu ini merupakan bahan pangan dengan nilai gizi yang sangat tinggi. Kandungan nutrisinya ini sangat lengkap, mulai dari protein, lemak, laktosa, hingga vitamin dan mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun di balik manfaat besar tadi, susu juga memiliki sifat yang mudah rusak. Karena itu, penanganan susu harus dilakukan dengan cara yang tepat, bersih, dan sesuai standar higien pangan. Melalui pemaparan ini, kita akan membahas berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas susu, potensi kontaminasi, serta prosedur penanganan dan pengolahan susu agar tetap aman, kemudian dikonsumsi dan memiliki masa simpan yang optimal. Terkait karakteristik dan kerentanan susu segar adalah cairan yang keluar dari ambing sapi perah dan pada awalnya dalam keadaan steril. Artinya saat pertama kali diperah, susu tidak mengandung mikroorganisme patogen, bebas dari kontaminasi luar, dan sangat higienis. Namun, sifat alami susu seperti kandungan air yang tinggi, pH yang mendekati netral, dan kandungan nutrisi yang kompleks menjadikannya media yang sangat ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme termasuk bakteri, pembusuk, dan patogen. Begitu susu berada dalam suhu ruang, hanya dalam hitungan jam kualitasnya bisa menurun drastis jika penanganannya tidak tepat sejak awal, seperti proses pemerahan yang tidak bersih, wadah yang tidak steril, atau suhu penyimpanan yang tidak sesuai, maka susu dengan cepat akan terkontaminasi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, menjaga sanitasi lingkungan peternakan, kesehatan ternak, dan peralatan yang digunakan dalam proses pemerahan sangatlah krusial. Jadi, semua proses ini harus dikendalikan dengan cermat agar kualitas susu tetap tinggi sampai ke tangan konsumen. Adapun dampak mikroorganisme terhadap susu, yaitu mikroorganisme dalam susu ini memainkan peran penting dalam menentukan mutu dan keamanan susu. Beberapa jenis mikroba yang biasa ditemukan pada susu adalah bakteri dari kelompok coliform, termasuk E. coli. Mikroba ini dapat menyebabkan fermentasi laktosa menjadi asam laktat yang menurunkan pH susu dan mengubah rasa, warna, serta aroma susu. Lebih parah lagi, kehadiran mikroba patogen bukan hanya menyebabkan kerusakan susu, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen seperti diare, infeksi saluran pencernaan, bahkan penyakit sistemik seperti TBC jika susu berasal dari sapi yang terinfeksi. Karena itu, menjaga kebersihan dan melakukan pengolahan seperti pasteurisasi menjadi sangat penting agar mikroorganisme tersebut bisa ditekan atau bahkan dimusnahkan dan susu tetap aman serta layak dikonsumsi. Selanjutnya, sifat kimia air susu. Secara kimiawi, susu segar ini bersifat amfoter, artinya bisa menunjukkan sifat asam maupun basa tergantung kondisi lingkungannya. Dalam pengujian menggunakan kertas lakmus, susu dapat mengubah warna kertas biru menjadi merah atau merah menjadi biru, jadi menunjukkan fleksibilitas pH-nya. Secara umum, pH susu segar berada pada kisaran 6,5 sampai 6,7. Ini adalah indikator yang penting dalam menilai apakah susu dalam kondisi normal atau mengalami gangguan. Jika pH lebih tinggi dari 6,7, kemungkinan besar terjadi infeksi seperti mastitis pada ambing sapi. Sebaliknya, jika pH yang lebih rendah dari 6,5 bisa menunjukkan adanya kolostrum atau kerusakan akibat aktivitas bakteri. Pemantauan pH susu menjadi salah satu cara cepat untuk mendeteksi adanya kontaminasi dan memastikan susu layak untuk dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Selanjutnya, standar kualitas susu menurut Standar Nasional Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia melalui Standar Nasional ini telah menetapkan untuk kualitas susu segar. Jadi beberapa parameter yang diuji meliputi jumlah total mikroorganisme, keberadaan E. coli, salmonella, dan staf
Staphylococcus aureus. Misalnya jumlah total mikroba tidak boleh lebih dari 3 juta koloni per mililiter, E. coli maksimal 10 per mililiter, dan tidak boleh mengandung salmonella. Kualitas susu ini sangat bergantung pada berbagai faktor seperti kondisi kandang yang bersih dan berventilasi baik, kesehatan sapi, kualitas makanan ternak, kebersihan alat pemerahan, dan kesehatan dari tenaga kerja. Makanan seperti bawang merah yang diberikan menjelang pemerahan terbukti bisa mengubah bau dan rasa susu. Jadi semua faktor ini harus diperhatikan secara holistik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu, yang pertama yaitu keadaan dari kandang sapi. Kandang sapi yang baik akan menghasilkan susu yang baik. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap keadaan kandang adalah bentuk dari lubang angin atau ventilasi luar ruangan, penerangan, serta saluran pembuangan. Kemudian faktor lainnya yaitu keadaan rumah dari pemerah. Rumah pemerah adalah rumah untuk mengadakan pemerahan susu. Rumah ini biasanya terpisah dari kandang. Kemudian ada beberapa faktor-faktor juga selain tadi keadaan kandang dan keadaan rumah, yaitu bisa dari pemberi makanan. Sapi yang baru saja diberi makanan akan menghasilkan susu dengan kandungan lebih banyak daripada sapi yang belum diberi makanan. Kemudian ada dari kebersihan hewan. Jadi apabila sapinya kotor, susu yang diperoleh juga akan mengandung jumlah bakteri yang lebih banyak dan akhirnya rendah mutunya. Kemudian ada kebersihan dari alat pemerah, kemudian penyaringan susu. Penyaringan ini bisa membantu mengurangi kotoran-kotoran atau debu. Kemudian ada penyimpanan susu. Penyimpanan susu ini pada suhu tinggi atau kamar, jumlah bakteri yang ada pada susu akan lebih banyak daripada penyimpanan susu pada suhu rendah. Adapun pengujian mutu susu segar, mutu susu segar ini harus dijaga tidak hanya dari segi rasa, tetapi juga dari keamanan. Ada 2 syarat utama susu yang baik. Yang pertama, ini harus aman untuk dikonsumsi, artinya tidak mengandung bakteri patogen. Yang kedua, harus bersih, artinya tidak mengandung zat asing yang seharusnya tidak ada dalam susu murni. Pengujian fisik bisa mencakup warna, aroma, dan kebersihan secara visual. Selain itu ada pengawasan mutu yang ketat sangat penting karena susu ini bisa menjadi media penularan penyakit. Penyakit berbahaya seperti tuberkulosis, demam tifoid, dan disentri. Oleh karena itu penting bagi industri maupun peternak kecil untuk memiliki sistem kontrol mutu yang ketat dan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Bakteri dalam susu ini bisa berasal dari hewan, alat, atau lingkungan. Beberapa seperti E. coli, Salmonella, atau Shigella ini sangat berbahaya. Bahkan ada jenis E. coli yang bisa menyebabkan diare berat. Oleh karena itu, kebersihan dan pasteurisasi sangat penting dalam proses produksi susu. Selanjutnya pencemaran air susu. Jadi walaupun susu yang keluar dari hewan ini sebenarnya steril, namun selama pemerahan dan penyimpanan ini bisa terkontaminasi oleh bakteri. Hal ini bisa terjadi karena sisa dari susu diambing atau puting yang longgar. Kemudian mikroba ini sangat menyukai susu karena kaya gizi dan air, serta pH-nya ini mendekati netral. Selanjutnya penanganan air susu. Penanganan susu ini mencakup pemerahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan daya simpan, tapi juga menjaga kualitas dan diversifikasi dari produk. Alat-alat yang digunakan harus higienis, tidak bereaksi dengan susu, dan mudah dibersihkan. Selanjutnya manajemen kesehatan pemerah atau manajemen pemerahan yang baik, yaitu disebut good milking practice. Jadi harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah pemerahan. Ini penting untuk menjaga kesehatan hewan dan mutu susu. Peralatan pun harus memenuhi standar dari Ditjen Peternakan. Kedap air, tahan karat, tidak mengelupas, dan tidak bereaksi dengan susu. Kontaminasi susu perlu dicegah sedini mungkin dengan menjaga kebersihan dan kesehatan hewan perah, agar susu yang diproduksi terjaga kebersihannya dan lebih tahan lama dari kerusakan. Maka bisa dilakukan beberapa penanganan air susu, di antaranya yang pertama yaitu pendinginan susu. Kemudian yang kedua ada pasteurisasi susu.
Yang pertama yaitu tadi pendinginan susu. Pendinginan susu ini bertujuan agar terjadi penurunan suhu susu dari suhu ambing yang dari awalnya 37 derajat Celcius ke berbagai suhu yang lebih rendah untuk menahan mikroba perusak susu agar tidak berkembang, sehingga susu tidak mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua ada pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah proses pemanasan di bawah titik didih untuk membunuh bakteri patogen. Teknik ini tidak mematikan spora tapi cukup efektif melawan Mycobacterium tuberculosis dan Coxsacilla burnetii. Jadi ada 3 metode untuk suhu rendah waktu lama, ada suhu tinggi waktu singkat, dan ada UHT suhu yang sangat tinggi. Kesimpulannya adalah susu adalah bahan pangan bergizi tinggi tapi sangat mudah rusak. Penanganan higienis mulai dari pemerahan hingga penyimpanan sangat menentukan mutu akhirnya. Pendinginan dan pasteurisasi adalah dua langkah kunci yang efektif dalam menjaga kualitas. Dengan penanganan yang tepat, susu tidak hanya aman dikonsumsi tapi juga memberi nilai tambah bagi produsen. Oke, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.